Karena pada saat itu eranya grup lawak idealnya 4 ya. 4. Kiblatnya. Kemudian untuk wawasan sosial politik kita ngundang teman-teman UI, senior-seniornya Abdel. Iya, Untuk iya, ngajar kita, private kita bayar. Oke, salah satu pengalaman Bagito adalah manggung di depan Pak Harto. Wah, satu ketika malam-malam jam 8, saya ditelepon oleh ibu. Saya masih hafal materi yang saya sebagai pembukaan. Boleh berdiri? Oke. Nah, biar orang bisa mendeskripsikan Membayangkan. apa yang terjadi. Iya. Oke, Karena oke. memang kita kan berhadapannya dengan rezim pada saat itu. Kalau sekarang kan kalau kita ngeritik pemerintah, Oke, kita ketemu lagi di Deddy Cagur TV. Ini konten yang salah satu konten favorit di channel gue. Aku ingin jadi pelawak. Dan tamu saya hari ini, salah satu tamu yang saya incar dari awal saya bikin konten ini. Saya pengen belajar dari dia. 1000 pertanyaan di kepala saya tentang beliau, tentang grupnya. Hari ini keberkahan buat saya dan keluarga. Beliau ada di rumah saya. Ini dia Abang Miing. Yeay! Bang Miing, ya. terima kasih sudah mampir ke rumah. Sebentar, saya juga ngomong-ngomong. Ini adalah anak muda yang jadi idola saya juga. Gitu loh. Kapan saya bisa mampir di rumahnya? Sebab apa? Biasanya saya cuma nonton di televisi dan termasuk tahu alamat rumahnya tidak mau di televisi, keadaannya seperti ini juga di televisi, dan ternyata Allah mengizinkan saya masuk ke rumah yang hebat ini. Pemiliknya adalah orang yang sangat-sangat humble dan rendah hati. Gitu. Bang Miing, beneran. Saya awal ngelawak, saya ngelihat Bagito tuh kayak ngelihat langit, ya Allah. Itu mimpi saya. Bagito sudah sangat sukses, bahkan Bagito grup lawak yang akhirnya nge-branding pelawak grup itu punya kelas, punya harga. Dan saya melihat hal-hal kecil dari Bang Miing ya, dari saya janjian. Padahal saya nggak pernah ngelawak, nggak pernah naik helikopter loh. Jadi kita ngelawak di helikopter, terus Denny ngeliat di langit. Iya, di maksudnya langit. hayalan, buat saya hayalan, nggak kejangkau gitu. Oh, Nggak kejangkau, buat saya waktu itu adalah mimpi, ingin menjadi seperti Bagito. Dan saya melihat dari hal kecil ya. Kenapa? Dari kita janjian, Bang Miing. Dan kita ngobrol jam 9 ya, nanti jam 10 awal janjian. Nanti tim saya siap-siap dari jam 9, oke. Dan besoknya ngabarin lagi, Den nanti tim saya datang jam 8 untuk mempersiapkan. Dalam hati saya gini, gila, sedetail ini beliau punya persiapan yang bagus. Dan saya yakin orang-orang besar adalah orang-orang yang konsisten melakukan hal-hal kecil. Dan saya melihat itu di Bang Miing. Dari hal kecil aja, masalah kita mau collab, Bang Miing ngirim tim duluan, mempersiapkan. Apakah seperti itu juga Bagito, Bang Miing? Melakukan semua kegiatannya sampai di titik yang sekarang. Bagito, baik di panggung maupun di, ya panjang karir dari mulai terbentuknya Bagito sampai dengan kemarin tanggal 28 Oktober itu 42 tahun. 42 tahun, dan selama karir kita sebut aja masih laku lah, baik di televisi maupun di film maupun di panggung, rasanya belum pernah saya ditunggu orang, termasuk sidang di DPR pun. Oke. Berarti komitmen masalah waktu itu penting untuk kita. Saya kira kalau orang sekolahan bilang, mungkin kalau dalam Denny yang biasa sudah ya sebagai orang yang akademisi juga yang pernah pendidikan tinggi, itu bahwa itu kan salah satu syarat orang untuk sukses adalah bagaimana memimpin dirinya atau self management. Don't talking about the management, but the first management is your self management. Gitu lah, ya kan? Jadi menurut saya itulah manajemen diri kita itu. Gitu. Jadi jangan kita ngatur ini itu orang lain kalau diri sendiri kita tidak mampu diatur. Gitu. Oke. Gitu. Dan saya ngelihat juga persiapan. Berarti kan Bang Miing ada tim dulu mempersiapkan segala macam. Dalam melawak pun persiapan itu penting berarti Bang Miing ya? Oh, sangat penting. Saya ngomong sama Unang sama Didin, saya bilang gini. Tidak ada pelawak yang jenius kecuali pelawak yang preparation-nya atau persiapannya matang. Tidak ada pilot yang hebat katanya. Adalah pilot yang hati-hati. Semuanya dicek, itu kan hati-hati. Jadi semuanya tidak ada yang hebat kecuali kita mempersiapkan diri. Sebab apa? Boleh tanya Unang, masih hidup orangnya. Unang, Didin telat 10 menit, 15 menit, mohon maaf ya, menggunakan kata dimaki mas saya, diomel. Lo kira lo lucu? Kita bukan orang jenius. Ngelawak itu jangan kata tergopoh-gopoh ketika dipanggil di panggung lalu kita naik. 2 jam sebelum naik pun kita datang, belum tentu lucu loh. Ketika kita tidak mempersiapkan diri. Makanya Bagito dulu selalu riset. Begitu menerima pekerjaan, siapakah pemberi pekerjaan ini atau bohernya ini siapa? Klien siapa? Misalnya sebuah bank, sebut saja. Bank apa?
Yang nonton siapa? Tingkat pendidikannya sampai di mana mereka yang nonton itu nanti? Direksi jelas gitu. Gaji mereka berapa? Tunjangan mereka itu Di riset. di riset. Kita pernah manggung di Bursa Efek Jakarta. 3 hari berturut-turut saya datang tiap hari. Jadi pialang pura-pura. Dan hasilnya ger. Untuk mendapatkan Untuk data. mendapatkan informasi dan data. Dan suasana. Oke. Dan akhirnya itu yang dibuat menjadi bahan-bahan lawakan. Ya. Dan kita memang jadi gini, pelawak itu menurut saya dan ya, nggak tahu ya teorinya benar apa tidak. Tapi yang saya alami, pelawak itu dia harus berfungsi sebagai apa namanya reflektor. Reflektor itu pemantul. Oke. Jadi kalau ada sinar matahari ataupun sinar lampu, kita pasang di sini sama aluminium foil, kita pantulkan. Yang sana gelap jadi terang. Nah, itu reflektor. Jadi si Bagito, si Cagur, si Denny sebagai aktor komedi, dia harus mampu merefleksikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia pernah lakukan. Jadi peristiwa empirik dia gulung jadi satu, dia lemparkan ke sana. Gitu loh, yang saya alami begitu. Iya. Sehingga apa? Antara komunikator kita, si delivery ini yang menyampaikan pesan, dengan si komunikan menerima pesan, itu harus memiliki, waduh, gaya-gayanya belagu banget tuh Ming. Memang itu teorinya, field of experience, adalah latar belakang yang sama. Gitu. Kalau nggak kan nggak bisa. Benar. Jadi apa yang kita lempar, Denny ngelawak di ID, isinya dokter semua. Benar. Sementara ngomongnya sepak bola terus, kan nggak kesentuh dong. nggak relate sama mereka. Nggak relate dengan orang. Jadi antara si delivery yang pengirim pesan dengan penerima pesan, ini frekuensinya harus sama kan, baru kan. Pertanyaannya, kenapa orang ketawa? Karena dia mengerti. That's it. Itu benar. Oke. Kenapa dia tertawa ketika Denny melawak? Iya. Atau saya melawak atau siapa saja melawak? Karena dia mengerti. Kenapa dia mengerti? Dia pernah lihat. Dia ngalamin. Dia ngalamin. Ada orang memperagakan emak-emak naik motor ngelawan arah, ditangkap polisi. Gua kemarin. Dia mentertawakan kondisinya dan dia mentertawakan dirinya. Dan humor itu sendiri bisa jadi indikator, bisa jadi parameter kemajuan sebuah masyarakat. Kalau orang seperti di negeri kita baru mampu mentertawakan orang lain misalnya. Ketika kita satu kantor nih ada bagian, ada yang ngutil uang korupsi kekecilan dipindahin ke arsip misalnya, mampus loh, ketawain tuh orang, kena apes, betul ya? Iya. Ada yang sudah tingkatannya mampu mentertawakan kondisi. Lebih dewasa lagi masyarakat mentertawakan dirinya sendiri. Gitu. Almarhum Profesor Habibie, Presiden Republik Indonesia, pernah diolok-olok oleh anggota parlemen ketika sidang paripurna waktu mau pertanggungjawaban beliau masa jabatan akhirnya sebagai presiden. Disebut dakocan. Dia nggak marah loh. Emang mata saya kayak dakocan ya gitu. It's demokrasi. Dia nggak apa-apa. Itu kedewasaan itu mungkin karena dia terdidik begitu lama di Eropa, di Jerman. Kalau orang kita langsung es krim, lapor. Bentar-bentar lapor. Perbuatan tidak menyenangkan. Yang di kiri lapor, yang belah sini lapar. Oke, berarti sebanyak itu persiapan Bagito di setiap show. Insya Allah, atau syutingnya. Itu sudah jadi pattern, di situ sudah menjadi SOP ya Den ya. Oke. Karena nggak Bang? Kami merasa bukan orang-orang jenius di Din Unang. Bakso itu kalau bintang tamu kita nggak mau latihan, mendingan nggak diambil dan latihan. Deddy Mizwar pernah di Petet, Tante Titi latihan, Elvi Sukaisi geletakan di studio kita tidur. Latihan. Kamelia Malik latihan reading Untuk ngelawak. Lawak. Dan ini sudah itu tidak. kita dulu ya. Iya, benar. Anak-anak sekarang kan jenius hebat-hebat. Ketemu depan kamera aja ntar kita ngarang. Waduh, kalau kita nggak berani. Itu dia. Kita ngerasa kita nggak lucu. Nah, itu juga yang dilakukan Cagur, Bang. Jadi Cagur pun dulu kita berkiblat ke Bagito, bagaimana Bagito membahas sebuah materi. Jadi kalau misalnya kita dapat cerita tentang golf, kita ke perpustakaan kampus, nyari beberapa buku tentang golf. Peralatannya apa, peraturannya gimana, luas lapangan, segala macam semua hal tentang golf kita kumpulin dulu. Udah saya, Narji, Wendy sama tim tahu yang benarnya, baru bengong dulu masing-masing. Nyari lucunya apa, ntar saling lempar. Yang lucu ketik, baru latihan kata per kata gitu. Kalau Denny mungkin sekarang kan jejak digital masih bisa dilihat. Coba cari Bakso episode golf. Itu sampai ke urusan art, dekor, itu saya ikut.
Pak nanti saya dekornya ngobrol sama kita. Pak nanti persis lapangan bola. Kita pernah bikin cerita tentang undernaming, perkebunan zaman Belanda. Om Kusman almarhum menjadi penguasa administrasinya sebagai orang Belandanya gitu. Kemudian kalau nggak salah Iin Parlina sebagai nyonyanya dan saya sebagai buruh tani teh itu, pemetik teh itu. Dan itu belakang persis Pangalengan. Jadi agar suasananya dapat feel-nya. Jadi kita mendeskripsikan apa yang dilihat orang, yang pernah dilihat orang, kita deskripsi dalam bentuk visual di dalam screen itu. Itu kalau di televisi. Kalau di panggung, kita harus mampu membangun, mendeskripsikan apa yang kita sampaikan di otak dia juga ada. Karena dia pernah lihat. Contoh tadi misalnya, ya kan? Misalnya contoh lah, lampu merah, atau ngelawan arah, atau peristiwa apapun. Satu contoh jokes misalnya. Kalau Denny nanya misalnya ke saya, wah Pak Ming sekarang nggak ngelawak, jualan ya? Iya. Jualan apa bang? Jualan nasi sama kopi. Saya Denny, kok nggak jualan martabak? Nggak apa-apa, karena saya nggak punya cita-cita jadi wali kota. Kenapa Denny ketawa? Karena Denny ngerti, pernah baca berita dan tahu itu ada sebuah peristiwa di dalam sosial masyarakat ada. Kalau ada orang enggak. Ya kan? Atau saya lagi baca buku Shinchan. Kan? Oh, bacanya Shinchan. Iya, kali aja jadi presiden. Kan itu jokes. Masa mesti marah? Benar. Bisa presiden direktur, bisa presiden taksi. Iya. Oke, Bagito, ada di saat grup lawak hal yang kerjaannya bercanda-bercanda banyak tidak dimanage dengan sangat serius. Bagito dari zaman dulu sudah memanage grupnya dengan sangat profesional. Apa sih yang Bang Ming lakukan? Gini, Bagito itu terbentuk tahun 1978 ya. Saya setahun. Ya, Didin itu kelas 3, Yanto Stock on You kelas 2, Unang kelas 3, kelas 1. Berarti 4 promosi awal. Iya, yang mendirikan Bagito tuh Yanto Stock on You, Didin, sama saya. Karena saya kan sekamar sama Didin. Karena ada kakak. Yanto Stock on You itu pendiri. Unang itu belakangan, karena persyaratan harus 4 orang, maka kita ambil Unang. Unang itu produk juara lomba lawak di SMA 23, sekolahnya Didin. Jurinya saya. Saya bilang anak-anak berbakat, Didin ambil Didin. Karena pada saat itu eranya grup lawak idealnya 4 ya? 4. Kiblatnya Jayakarta. Betul, 4. Dan persyaratan panitia jadi 4 gitu. Kalau era saya tuh udah 3 tuh, eranya Warkop, Bagito, Patrio. Bagito jadi 3 itu karena Yanto Stock on You tahun 85, 86 setelah dapat juara lomba lawak Sri Mulat, lomba lawak nasional diselenggarakan oleh Sri Mulat, ketua panitianya Pak Tarsan masih hidup tuh. Bagito juaranya. Yanto, Bagito selalu jadi bintang tamu tiap bulan di Sri Mulat. Yanto merasa bahwa dia lebih cocok di Sri Mulat, dia mengundurkan diri dari Bagito. Sedih sekali, seperti apa yang Denny alami itu. Saya nangis bertiga, ditinggalkan Yanto tuh sedih sekali. Andalan kita Yanto kan, badannya tuh lentur apa gitu, komikal sekali. Akhirnya ya udah. Dari situlah ceritanya menjadi miing saya. Dulu Dedi aja kalau ngelawak. Akhirnya peran saya harus turun. Biasanya kan jadi RT, jadi pejabat gitu di radio itu dengan 2 jam durasi siaran. Saya harus berganti-ganti peran, jadi perempuan Ina, jadi aki-aki, jadi Tigor orang Batak, jadi Tugirin orang Tegal, jadi Miing orang Betawi. Yang muncul Miing, lebih gampang buat saya main ini. Jadi tukang sayur, Didin bilang, bang tiap hari kesini mulu, tapi kita nggak pernah tahu namanya, siapa namanya? Miing, nggak pakai rencana. Saya dalam otak saya jalan waktu itu dengan kecerdasan usia. Betawi, Udin, Mamat biasa banget gitu loh. Mamat gitu kan biasa banget. Miing, itu saya ucap aja. Seketemunya? Saya ketemu, jadi duit. Sampai sekarang. Oh gitu, ya. Gitu. Berarti Bagito mengalami lawak di radio dan di TV? Bagito tuh alhamdulillah lengkap. Dari panggung ke panggung, karena juara lomba, Bagito tuh produk juara lomba lawak. Iya, kayak cagur juga. Sempet dijulukin macannya festival. Betul. Sampai lebih dari 3 kali juara pertama di Ancol,
Berikutnya kita sudah tidak boleh oleh panitia. Enggak, jangan yang lain nggak menang-menang nih. Begitu lagi. Terakhir begitu pindah ke Sri Mulat membolehkan kita ikut. Gitu loh. Dan di situ kita menang. Jurinya tuh Arswendo, Atmo Wiloto, Putu Wijaya, pelawaknya senior banget, Mang Cepot, Arwah Setiawan, Lembaga Umur Indonesia. Oke, berarti total piala yang Bagito punya dari lomba Berapa ya? Saya juga lupa. Kemarin kebanjiran lagi. Oh, di Ancol aja udah sampai nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut pokoknya. Nah, terakhir di Sri Mulat itu. Dan posisi ketika kita jadi juara lomba lawak Sri Mulat itu saya udah 4 kali dites sama TVRI, nggak lulus. Karena apa? Nggak mau dia suruh masuk Golkar. Iya. Dulu artis berpolitik zamannya Pak Edison. Mempermudah. Ya iya, nggak mungkin lah bisa masuk ke Taman Ria Safari, Aneka Ria Safari. Dan dulu satu-satunya Tapi TV udah itu, masuk Taman Ria Safari mah tinggal bayar karcis. satu-satunya TV itu TVRI. TVRI. Dan Pemerintahannya kan Golkar. iya, dan cuman Aneka Ria Safari waktu itu untuk tampilnya pelawak. Aneka Ria Safari, Aneka Nusantara ada Hankam punya kamera Ria. Oke. Nah, akhirnya begitu bisa nembus TV itu momen kapan? Ketika jadi juara lomba lawak Sri Mulat ditulis di halaman depan di bawah Kompas. Oke. FX yang nulis. Sekarang masih hidup beliau, wartawan senior Kompas, Mas FX siapa namanya? Mulyadi. FX Mulyadi. Ditulis Bagito Group juara lomba lawak Sri Mulat. Kelompok pelawak muda masa depan. 4-4-nya jadi hansip. Baju hansip. Oke. Jadi hansip semuanya. Oke. Saya komandan. Yang bikin ger banget. Kan kalau lomba lawak pakai gong ya. Iya. Gong, kuning, merah gitu ya. Hijau mulai, kuning persiapan, Siap-siap. merah berhenti. Closing. Nah, kita udah mau habis udah kuning lampu merah. Kita bilang si Unang masih ngomong. Nah, udah sebentar lagi nih. Gak usah takut sama gong katanya. Kenapa emang? Pukulannya Unang ambil, dibikin duplikatnya. Itu asli. Jadi duplikatnya dia dibikin sama kita dibikin agar menunjukkan pada panitia itu pecah tuh gitu. Ger, selamat malam. Kalau sekarang bilang apa? Punchline. Oh. Gitu. Jadi Bagito itu tertolonglah oleh itu setelah Artikel di itu koran naik, dipanggil oleh Kak Joko Sutrisno, Kepala Bapersi, Badan Perencanaan Musik itu, siaran musik. Tanya ini kalian, iya Pak. Udah pernah di TVRI? Belum pernah. Dites, ikut tes, udah 4 kali. Lulus? Enggak. Kenapa? Saya nggak tahu. Tanya aja sebenarnya sama Kris Patikawa, kepada Juha Irawadi, udah mereka tokoh-tokoh itu. Yang pasti kita dulu kalau afiliasinya nggak ke Golkar, nggak bisa. Okay. Itu harus, ini fakta politik, bukan ngomongin partai ya. Ini fakta politik. Karena pada saat itu ya. Jangan-jangan pengurus yang sekarang kan nggak tahu masa itu. Iya. Pasti umur di bawah saya kan. Benar. Gitu loh. Nah, akhirnya bisa masuk ke TVRI. Masuk. Dia bilang kita rekam ya, kalau lucu disiarin. Kita nggak dikasih tahu. Muncul tiba-tiba orang ramai. Ada Dedi, ada Didin, ada Dedi, dia mau TV. Kita udah lewat. Nggak punya TV, kan mesti lari ke tetangga. Segitunya Den. Nggak punya. Orang kontrakannya di situ meja gambar, saya situ kompor, situ tempat tidur, situ kloset, di situ aja nyampur semuanya. Knockdown semua. Kalau mau kloset pasang kloset gitu. Oke, itu cuman sekali waktu di TVRI. Apa Enggak. berkali-kali ya? Rutin akhirnya. Namanya acaranya Den dulu itu Senyum Sejenak, disiarkan jam 5 sore. Honor berapa dulu waktu TVRI? Bayar deh. Kayaknya enggak deh. Enggak dibayar dulu. Kita asal enggak mikirin honor, diajak aja. Efeknya aja setelah tayang itu. Nah, dari Senyum Sejenak, acara sore biasanya Senyum Sejenak itu adalah acara pelawak pemula. Kita naik ke Aneka Ria Nusantara. Oke. Nah, saya jadi langganannya Kamera Ria. Kamera Ria itu siaran hankam. Musik juga tapi ada penerangan hankam. Nah, kita Bagito dianggap salah satu komedian, pelawak yang mampu membawakan substansi tapi tetap menghibur. Kan ada orang memakan misi tapi nggak lucu, jadi pidato. Gitu. Ini misinya sampai orang ketawa. Iya, kita zaman dulu udah ngomongnya kayak gini. Din, ente kan sebagai hansip di Kampung Mari ya. Demi ngomong kayak gitu orang Betawi. Itu Polilis kemana ya kagak nongol-nongol? Kenapa? Dia punya utang sama gua. Utang apa? Kangkung. Udah 4 semester kagak bayar. Tukang sayur, bahasanya kayak gitu. 4 semester. Tweet, pager. Oh iya. Starco zaman dulu. Iya, zaman pada dulu. tahu kali anak-anak.
Iya, Panggilan biasa pakai dokter. Nah, kita juga pakai itu. Jadi kan nggak ada telepon ini. Benar-benar nggak ada. Nggak ada telepon umum, paling pesan. Hubungi nomor sekian, bicara ini ada kontak manggung tanggal sekian. Gitu. Tweet. Kampung 3 ikat, nangka sebelah. Ger. Ger. Oke, Menteng. Oke, Jalan Solo. Siap. Oh, gitu dulu. Belanja sayur pakai PC. Mungkin sekarang udah pakai WhatsApp. WhatsApp. Iya. Ya. Nah, begitu termasuk trendsetter di dalam materi-materi lawak yang apa ya? Yang happening, yang Update. yang update. Oke. Itu dulu itu. Oke. Termasuk bahasa istilah-istilah gitu. Istilah-istilah Menciptakan. gaul. Istilah gaul itu kita dulu ya. Oke. Gitu. Nah, akhirnya nembus ke RCTI yang menjadi pelawak termahal saat itu, ada artikel korannya juga. Ya, Gimana? TVRI jangan dulu, nggak mulus di TVRI. Oh, masih Kita kena cekal 2 tahun, nggak boleh masuk. karena materi. Materi. Oh, Dulu nyinggung Hansip. pemerintah saat itu. Kita merasa tidak nyinggung pemerintah, cuma pemerintah merasa tersinggung. Itu kan repot. Oke. Hansip itu dulu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Iya. Jadi Didin jadi Hansip, always tuh kan Hansip abadi dia. Iya, benar-benar. Manggilnya kita Om Hans. Panggilannya Om Hans. Kalau nggak Hunter. Iya. Hansip. Sunter. Hunter. Iya kan? Nah, Didin jadi Hansip, orang jadi maling, saya jadi Pak RT. Maling ketahuan sama Hansip, laporin sama RT. Dia mau nyogok Hansip. Si Unang maling itu jangan ditangkap Oke. aja, jangan laporin Pak RT sama polisi, saya jangan. Kalau kamu mau berani menyuap saya, kamu melanggar 3 hal, kata Didin gitu kan. Pertama, saya sebagai aparatur yang disumpah melanggar sumpah jabatan. Wah, udah kayak tentara. Itu gokil. Ya. Yang kedua, haram hukumnya menurut agama. Yang ketiga, isinya kurang, lu gila, teman gua berapa? itu deh yang jadi masalah. Kita vonis tanpa pengadilan, nemuin pejabat TVRI nggak ada yang mau ditemuin, nggak taunya ada dari Kementerian Dalam Negeri, saya nggak mau sebut menterinya, saya masih apa, udah almarhum. Telepon ke Dirjen Kementerian Penerangan, Pak Harmoko, telepon lagi ke Dirjen RTF, Radio TV dan Film, baru ke direkturnya, baru acara kita deh. Stop. Balik lagi ke TVRI, kenapa? Yang nolongin tentara juga. Hankam kehabisan pelawak yang mampu memberikan message dan hiburan, kita dipanggil. Sementara begitu masuk ke TVRI oleh Hankam, Pak Frans Hasibuan namanya. Ini ada catatan. Ini ada catatan blacklist lah. Wah, tapi kami Hankam butuh. Siapa yang berani Menhan? Benar. Nah, akhirnya lolos. Kebetulan Pak Ishadi itu direktur TVRI Jogja, ditarik jadi direktur TVRI Pusat. Orangnya sangat-sangat demokratis dan sangat moderat kan. Kita butuh begitu di TVRI ini. Nggak bisa dengan cara-cara kayak gitu. Itu kesalahan kecil, Mas Hadi. Diambil sama Pak Ishadi. Waduh. Jalan lagi tuh. Jalan, malah lebih populer setelah dicekal itu. Itu berjalan berapa lama, Mas? Nggak sampai 2 tahun. Nggak sampai 2 Harusnya tahun. 2 tahun. Mingguan ya? Weekly acaranya. Oke. Berhenti kita kepotong kontrak yang lebih besar, namanya RCTI. Tapi sebelumnya kita udah main film dulu tuh. Oh, setelah yang di PTI udah mulai main film. Udah ke film. Film pertama Bayar Tapi Nyicil ya. Oke. Bola Dunia, bintang tamunya BTN itu Meriam Bellina sama Didi Petet. Oke. Sama siapa artis-artis muda gitu lah. Saya jadi lupa. Banyak sih. Oke. Di antara Meriam Bellina yang saya ingat sama Didi Petet. Film kedua itu Barang Titipan. Oke. Pemainnya Diani Tami, istrinya Anjas, ada Leroy Osmani, ada Dia Permatasari. Yang ketiga 3 in 1. Pas kebijakan 3 in 1 di Jakarta itu baru-baru mulai gitu. Begitu udah ada film itunya juga. Kita jadi apa? Joki ya? Joki. Joki 3 in 1. Yang nganggur tapi jadi joki itu seru tuh. Oke. Diani Tami juga gitu. Sampai akhirnya baru masuk RCTI. RCTI 93. Tapi sebelum masuk RCTI kita udah manggung di Australia tuh. Tahun 91 tuh. Manggung di Sydney, Melbourne, Canberra. Sama Emilia Contessa, Ebet Kadarusman, Irang Maulana, Angel Puff, penyanyi lawas semua lah. Tapi yang paling membanggakan kita adalah kita pernah ditonton oleh, ya mungkin saya nggak seluruh dunia sih, seluruh duta besar yang ada di Australia. Kita kan tanggal 17 di Canberra, itu kan pusat pemerintahan. Kita Indonesia kan ulang tahun kemerdekaan, kan undang duta besar seluruh yang ada di Australia. Kita manggung di situ. Pengisi acaranya begitu. Begitu diantaranya. Gitu. 2 kali kita diundang ke sana.
ke Sydney yang berikutnya kalau nggak salah 94. Kemudian masih dengan RCTI, udah mulai di RCTI 94, kita manggung di Los Angeles dengan Mas Agus Net TV itu, ketua panitianya. San Francisco, Boston itu ketua panitianya Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian sekarang tuh. Yang nontonnya ada di antaranya Wisnu Tama, kenal? Sekarang jadi menteri juga. Dulu di Indosiar, Net TV. Trans TV juga pernah. Pakai celana pendek. Seragam tentara abu-abu sama Tengku Rafli. Agus Gumiwang tuh ketuanya dulu di Boston. Lalu New York, lalu Washington. Washington ada Anton suaminya, dia Permatasari. Jadi 5 kota. Kemudian tahun 90 berapa gitu, 95 sampai berapa? Balik lagi ke New York kita, khusus di New York aja manggung dengan Ruth Sahanaya, Edo Kodolit, Erwin Gutawa. Erwin Gutawa ngajak istrinya Lulu lagi hamil besar di dalam perut itu ketika Bagito manggung di New York itu isinya Gita Gutawa. Gita Gutawa udah nonton Bagito dari perut. Oke. Bukan bangga, kita prihatin kok tua amat kita itu. Baso berjalan berapa tahun, Bang Ming? 93, hampir 93, nggak lama ya Baso itu, karena resesi kan. 93, 94, 95, 96, 97, 98. Wah, tahun. Dan itu salah satu pencapaian Bagito yang pertama. Lebih lama di Indosiar, 8 tahun. Gebiar BCA. Kenapa berhenti di... karena maaf ya pada RCTI. Saat itu resesi, PHK, karyawan segala. Nggak bisa bayar Bagito. Habis kita sih pas habis tuh Juli habis, Pak Alex Kumara manggil habis kontrak. Mau habis sebulan lagi. Dia tunggu dulu sebulan ya, lu jangan pergi kemana-mana dulu, mau kita dulu. Rupanya resesi, krisis ketika Pak Harto jatuh bergulir, tambah parah krisis ekonominya. Jadi mungkin iklan turun, segala macam pendapatan turun, otomatis tidak bisa bayar artis kan. Akhirnya kita nganggur 2 minggu. Dengar kita lepas dari RCTI, Pak Santoso dari Indosiar telepon, lu nggak mau, diambil. Ya udah. Tadinya pembawa acaranya Kus Hendratmo pernah, Tanto Yahya pernah kalau nggak salah. Terus siapa lagi yang ada anak muda orang Batak itu, siapa namanya, yang suka ngajar public speaking itu. Niko Sian. Bukan, ada satu lagi, sampai lupa. Ada Bagito. Dengan mau di naik lagi. Naik sampai 2000. MC nge-host sambil ngelawak juga. Sampai urusan sama Gus Dur kan tahun 2000 ya. Pertama kali saya niruin Gus Dur, inget gak? Oh iya. Itulah perjalanan kita. Luar biasa. Nah, Bang Ming, Bagito itu kan latihan tadi udah dijabarkan, pencarian materi. Nah, skill lain yang kita lihat dari Bagito itu karena suka main musik. Itu memang ada latihannya? Nggak bisa, bukan main musik sih, main di tempat musik aja. Karena kan ada main suling, kadang manggung band. Unang kebetulan anak yang punya talenta bagus ya. Unang bisa nyanyi, saya enggak. Unang bisa main gitar, main flute, main saxophone, main keyboard, dia bisa. Didin bisa main gitar. Saya dulu main drum, ala kadarnya asal jangan ada pesawat lewat suka kagok. Itu memang dilatih di studio atau gimana sih? Kita punya studio. Bagito punya studio dulu. Alat musik lengkap. Kita memang pada saat itu Bagito sangat secara manajerial kita manageable banget. Memang dipersiapkan betul sama saya dulu. Sampai untuk mengelola itu pun saya berkorban waktu untuk kursus manajemen dan marketing di LPPM dulu. Lalu saya undang native speaker dari orang Irlandia bahasa Inggris untuk kita berangkat keluar. Sampai kayak gitu kalau begitu dulu. Kemudian untuk wawasan sosial politik kita ngundang teman-teman UI, senior-seniornya Abdel, untuk ngajar kita, private kita bayar tentang politik, tentang sosial politik lah. Oh jadi dia nyampein, kita dengerin aja, jadi kita tahu. Kita kuliah aja sama dia. Itu kita tentang pengantar sosiologinya ada, pengantar psikologi umumnya ada. Jadi kita tahu gitu bagaimana. Kenapa? Bukan Bagito ingin menjadi sarjana atau Bagito ingin pandai berbahasa Inggris lalu untuk conversation gitu. Bukan untuk conversation untuk apa gitu. Tapi dengan saya bilang gini, rasanya sulit ya orang mau ngejokes dengan bahasa Inggris dia tidak pernah tahu bagaimana grammarnya, bagaimana strukturnya gitu. Nggak tahu time signalnya atau tensisnya lah gitu. Nggak mungkin bisa lucu. Gitu. Jadi berangkat dari itulah saya
Nggak mungkin kita ngomong di depan orang tanpa memahami sedikit saja ilmu psikologi. Orang siapa yang datang, bagaimana perilakunya, nggak mungkin. Maka kita belajar di situ. Oh, jadi panggil pakarnya. Iya, kita profesional, private, kita bayar. Mungkin pelawak pertama, kalaupun ada, mungkin kita salah satunya. Setuju. Gitu. Sampai Karena niat banget. kalau memang Denny kan kuliah dan sarjana, Iya. kalau kami kan bukan. Jadi jajan saya itu dulu adalah kalau dapat honor, yang pertama saya sisihkan untuk buku. Disitulah saya tahu siapa Max Weber, Alvin Toffler, ya kan. Lalu teori-teori yang lain, ya kan. Kalau kita mau manggung di dulu apa di supermarket manggil kita gitu, kita tahu Tom siapa namanya, Tom Walton segala macam ahli-ahli retail, kita baca tuh teori-teori yang diajarkan oleh Maslow misalnya, kita baca tuh, kita nggak kuliah. Jadi kan kita terkesan kalau ngomong jadi kayak anak sekolah ya. Iya. Karena memang belajar. Kenapa kita berjalan begitu kuat? Kita pertama, kita bukan orang jenius. Ya. Kita tidak merasa lucu. Kita tidak merasa sekolah, tidak berpendidikan. Maka kita harus terpaksa. Sekarang kita sudah basah di dunia hiburan ini. Kalau modalnya cuma muka jelek doang, banyak. Iya. Oke. Iya kan? Yang jelek kayak saya banyak. Iya. Tapi kalau modal sampai anak pinter- saya aja nggak mau jadi pelawak. Kenapa mau jadi pelawak? Ya, kau kan lebih ganteng dari ayah. Nah, Oke. Dan semua perjalanan panjang Bagito terdokumentasi dengan baik. alhamdulillah. Oh, Denny waktu 38 tahun nggak datang. Kita di Senayan City itu kayak museum dia jadi. Oh, dipajang semuanya. Sampai sekarang dokumen Betamax, kaset rekaman opor ayam di radio SK itu. Di lemari saya masih penuh. Dan kita rapiin pakai solatif supaya tengah-tengah ada debu. Begitu di setel masih bagus audio. Kita masih nyimpan. Kalaupun ada pelawak yang terlengkap di Indonesia, salah satunya Bagito. Kalau tidak ada, mungkin kita Cuma satu nih kita nih. Sampai surat ketika kita dipanggil Gus Dur, Presiden Gus Dur ke istana, itu pemberitaan di halaman depannya check and recheck, semua itu ada, terkliping rapi. Dari mulai Kompas itu kita terkliping rapi. Bagito dalam berita itu clipping koran, beralbum-album. Oh, berarti ada album Bagito yang berupa clipping koran. Ada klasternya, Oke. ada Kaset. kaset ada, lalu Bagito dalam gambar, foto, ulang tahun segala macam. Dan Bagito kalau ulang tahun itu dulu, saya kemarin baru buka gitu. Yang datang tuh Pak Heru Tanjung, Rahmat Gobel, Surya Paloh yang datang tuh, Adi Sasono, Paci Putra datang. Dan itu relasi saya undang. Mereka datang. Ceramahnya ulang tahun ke-17 waktu meluncurkan buku Bagito, MH Ainun Najib ceramah. Wah. Ulang tahun ke berapa 24 atau berapa itu Butet Kartarajasa. Dan kita Bagito dikenal betul yang mengerti tentang manajemen dan marketing menurut orang lain. Kalau menurut saya sih biasa. Tapi saya belajar, saya adalah muridnya Hermawan Kartajaya, pakar marketing. Saya belajar. Saya bersahabat dengan Pak Renal Kasali. Waktu di Sahid ulang tahun, itu pembicaranya Renal Kasali, Mario Teguh, terus ada satu perempuan. Itu talk show ulang tahun Bagito loh, ada talk show tentang bagaimana memanage sebuah industri hiburan. Nah, Bang Meing belajar dari banyak orang. Salah satunya Warkop. Apa yang Bang Meing ambil dari selama bekerja menjadi timnya Warkop? Jadi apa sih Bang Meing di Warkop waktu itu? Gaya-gayaannya sih scriptwriter, padahal si kacung. Iya, saya nggak malu dibilang kacungnya atau pembantunya. Memang iya. Boleh tanya Pak Indro yang masih hidup, saksi hidup. Saya bawa jas mereka kemana-mana, saya nyetir kain. Kalau ke Papua kemana, saya bawa setrikaan kecil, takut nggak ada laundry. Oh, Bang Dim, Bawa yang kecil. ngedampingin mereka off air gitu. Saya nyari bahan juga, nulis juga, tapi ngacungin juga. Obat Pak Indro saya tahu, vitaminnya kasih note saya nyiapin. Kebutuhan beliau-beliau lah, gitu loh. Saya yang nyiapin. Secara personal gimana sih mereka masing-masing karakternya Bang Meing? Sangat dekat saya dengan mereka. Jadi apapun tentang Warkop, insya Allah saya tahu. Karena saya 6 tahun menjadi pegawainya mereka. Dan saya kira tidak ada Bagito hari ini tanpa saya ada incas di dalam Warkop ini. Jadi saya ada transformasi wawasan, ada transformasi cara berpikir, cara pandang dari mereka, ada transformasi keilmuan. Saya kemana-mana naik Vespa, dapat honor dari Warkop. Nanti sampai ini jaket dimasukin ke box itu, saya pakai dasi. Saya ketemu dengan direktur Telekom, bawa kontrak, saya riset, nyatet sendiri. Belum ada handphone ngerekam ya, nyatet guys.
mereka manggung, gue yang deg-degan di belakang panggung. Jangan-jangan informasinya salah kan? Gitu. Oke. Dan mereka lucu Bang ini. Kalau lucu umum banget ya. Tipikal maksudnya Nggak gini, mempersiapkan juga gitu. Cerdas, smart. Oh, oke. Dan mereka sarjana dong, anak UI. Oh, iya, Gitu ya, beda lah sama saya ya gitu. Kalau cerdas kaitannya dengan lucu itu sangat saudara sepupu. Iya, deket lah ya. Pasti Iya. mereka cerdas mengolah Pasti, nggak ada materi orang yang akhirnya lucu, menjadi lucuan. Ada yang lucu tapi apes, itu bukan cerdas. Emang apes dia. Ya, ada juga lucu karena penyimpangan gitu ya. Iya. Kalau misalnya teman kita kameramen nggak usah pelawak lah, dia pakai daster sudah dapat orang ketawa pasti. Orang ketawa, iya. Ada orang sakit baru. Oke, Ya kan? berarti dari Warkop Bang Wing belajar tentang bagaimana persiapan manajerial juga sedikit banyak. Belajar banyak. Oke. Bukan sedikit, belajar banyak dari Warkop. Dan saya sampai saat ini masih respect, masih hubungan baik dengan Pak Indro, masih komunikasi dengan sangat baik. Iya. Dibanding junior saya yang pernah ikut saya dengan saya misalnya. Sorry ya guys. Oke. Banyak dong. Bener, Dulu yang bener. dari Bagito, ya kan. Banyak banget. Menyayangkan saya. Ucapan selamat lebaran aja nggak pernah gitu. Emang gue butuh parcel ya enggak lah. Tapi yang senang kita, mereka kan pernah makan dan minum di tempat kita dulu. Benar. Oke, salah satu pengalaman Bagito adalah manggung di depan Pak Harto. Wah, Gimana momen pokoknya dua-duanya yang sangat berkesan selama 42 tahun karir ada semuanya di depan presiden. Baik Presiden Gus Dur yang dikejar-kejar Bansar dulu, ya kan? Dan Bagito itu dulu kaset siarannya, rekaman kaset siaran di SK sebulan sekali dibawa ke Kodam kan? Oh, buat Dicek ngomong apa aja. Maksudnya apa ini? Gila, sekepo itu ya, negara ya. Mungkin nggak sekeras sekarang sih. Kalau dulu kan mungkin ya cukup senyum tapi orang hilang gitu misalnya gitu. Kalau sekarang enggak sih, kata ketik baris krim gitu kan kalau sekarang kan. Toto ada laporan. Ada laporan. Gitu. Ini cengeng orang-orang sekarang. Nggak boleh singgung dikit cegukan, lapor mulu, orang lapar nurusin. Ya enggak? Di depan Pak Harto itu tahun 95. Satu ketika malam-malam jam 8 saya ditelepon oleh Ibu Gubernur DKI, Ibu Suryadi Sudirja. Karena Ibu tahu saya orang Banten, Pak Suryadi tahu saya orang Banten. Pak Miing diminta Bapak datang ke rumah dinas ke Surapati. Kapan Bu? Sekarang. Kalau orang gede mah nyuruh mah kapan aja. Orang kita mau tidur, dipanggil sama gubernur. Tetap bangun. Antara girang sama tanda tanya dong. Walaupun bukan jaksa, ada apaan nih? Datanglah Pak Suryadi udah nungguin. Sampai duduk di situ, kata Pak Suryadi, disiapin buku segini nih. Buku PKK. PKK tahu? Ibu-ibu kegiatan ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. PKK. Ming, kamu baca buku ini, kamu diminta manggung oleh Butin tanggal 22 Desember, hari Ibu. Di Balai Sidang. Waduh, Itu dihubungi tanggal ada persiapan maksudnya. itu tanggal 22, kayaknya akhir November nih. Oke. Morenas ada sebulan kali. Oke. Ini paling berkesan dan tidak pernah dulu saya lupakan. Ini dahsyat ini. Pengalaman spiritualnya juga dapat di sini. Baik Pak, udah bawa. Besoknya ke SK dong, ketemu Didin Unang. Di mana-mana dapat order girang ya? Iya dong. Manggung. Lu aja deh. Bang Didin. Ini belum lanjut ya ceritanya. Lu aja deh. Kayaknya depan presiden ngomong apa? Emang bisa dibercandain, Pak Harto? Betul nggak? Bercanda cengengesan pulang ke Guntur gitu. Gitu, kan takut kita. Padahal udah kawakan saat itu ya. Waduh, iya Bagito lagi top-topnya itu, 95 lagi top lagi, masih baso. Rupanya saya tanya ke Ibu Gubernur waktu itu, Bu, kenapa mesti Bagito? Ini juga Bu Yogi S. Mehmet, Menteri Dalam Negeri, istrinya kan ketua panitia, Iya. dipanggil oleh Butin. Melaporkan acaranya apa, hari Ibu, hiburannya selain pidato presiden. Pertama tarian dari Taman Mini, kedua pembacaan puisi oleh adik Siva putrinya Ibu Tuti Alawiyah dari Asafiyah, ketiganya lawak oleh Bagito. Kenapa Bagito? Itu Butin ngomongnya gitu, aku mau nonton itu dong hiburannya, lawak yang anak muda 3 orang di RCTI itu aku suka gitu, baso rupanya. Kata Bu Suryadi, oke Bu, saya kenal mereka. Gitu. Oke. Hubungilah kita. 2 minggu kemudian ditelepon lagi sama Bu Suryadi, nggak jadi.
Alhamdulillah, mau tumpengan nggak punya duit, ya alhamdulillah aja dulu. Iya kan? Gitu, alhamdulillah nggak jadi. Kenapa Bu? Tidak diperkenankan oleh protokol dari Setnek. Karena Bagito suka nakal di TV, ngeritik, takut kepleset lidah di depan presiden. Masuk akal. Oke. Udah tenang. Laporlah Bu Yogi dan Bu Suryadi ke Ibu Tin Cendana. Bu, kebetulan yang siap hiburan ada tari dari tahun ini, ya. Kedua baca puisi dari Asafia, oh iya. Bagito tidak bisa Bu, kenapa? Tidak diperkenankan oleh protokol presiden, oleh Seknek. Kenapa? Bagito suka nakal, suka ngeritik pemerintah gitu, takutnya kepleset lidah di depan presiden, tidak etis, tidak enak. Enggak anak itu aku lihat baik-baik aja, nggak apa-apa. Siapa yang berani lawan Butin hari itu? Sakti. Bu Surya ditelepon lagi, kita kaget lagi. Jadi, Aduh ya Allah, kita udah alhamdulillah, masa kita astagfirullah lagi? terus Itu stres beneran loh gitu. Oke. Siapa yang berani bercanda depan Pak Harto hari bener, itu? dan lu selucu apa depan ngelawak depan? Jadi ceritain sama guys itu, coba ke anak milenial. Zaman Pak Harto itu represif banget, Bener. otoriter. Kita nggak bisa ngomong sembarangan. Iya, Gitu loh. Anak-anak sekarang demo seenaknya kan. Dulu jangan kata demo, baru niat demo aja udah ditangkap dulu. baru niat. Baru niat ya. Lu niat demo ya tangkap. Itu fakta politik. Oke, benar. Fakta politik saat itu. Nah, Akhirnya manggung. Jadi saya lagi siaran dong, dan sama Mas Ari Molen, tahu Mas Ari Molen? tahu. Siaran cerita kota. Kring telepon, Mas Dedi telepon. Oh iya, buat saya. Oh iya. Halo. Lagu mau habis. Cepetan, lagu mau habis tuh. Minta lagu apa? Saya nggak minta lagu. Alah, lagu. Udah, lagu apaan? Gue puterin nih gitu. Saya tidak minta lagu. Saudara Miing, siap. Saudara manggung tanggal 20, kami dari protokol presiden. Siap. Wah, ilah gua seter keringat langsung. Ya, Pak. Kami minta skenario-nya, naskahnya apa yang akan Anda sampaikan nanti depan presiden. Waduh, belum ada, Pak. Kalau belum ada, kamu ambil kertas, ada pulpen, catat. Tidak boleh ini, jangan bicara ini. Pak, kalau gitu kami nggak usah ngelawak, ke pidato saja. Terserah saudara menerjemahkannya. Mati nggak gue? Saat itu. Anak-anak sekarang sih nggak ngalamin kayaknya. Iya, nggak ngalamin. Aja ngomong joroknya cuek. Nggak ngalamin. Sekarang saya Ya ini berbagi sama Iya. kaum milenial, para stand up comedy atau apa. agar tahu gambaran Agar tahu berkomedi saat itu dengan berkomedi saat ini Penuh rasa berbeda. takut. Iya. Nah. Dan begitu salah satu yang tetap konsisten. Udah gitu, udahlah, jalan dah. Nah, pertanyaan saya, materi apa yang kan sebelumnya kan ada bahas-bahasa dulu tuh sama Bang Diden Bang Unang sama tim. Ada bahasa. Ada. Tetap Pakai percaya rules yang diri. itu? Pakai, Oke. pakai itu. Pak Harto presiden ini, oke. Kita jangan nyinggung Sarah ini, oke, jalan. Begitu lihat suasana, jalan dong. Didin jadi orang kota metropolitan pakai dasi. Jadi pakai dasi dari mobil. Saya pakai anak Betawi Miing, pakai peci, pakai kain sarung, Iya. pangsi hitam. Pangsi. Unang jadi kardiman, orang Jawa bawa keris. Didin lolos detektor. Pas pampres. Miing lolos. Unang tasnya. Tweet dibuka. Pas pampres ngomong, serius itu. Saudara membawa senjata tajam. Keris dibuka gitu. Apa maksudnya saudara membawa ini? Apa kayak nggak tahu saya aja. GR. Oke, Unang. ngerasa top. Semua orang Ngerasa kenal. top, semua orang kenal. Nggak kenal pas Pas pampresnya kapan nonton? Waktu itu, betul nggak? Saudara, Pak, saya ini mau ngelawak Pak depan Pak Presiden. Jadi orang Jawa pakai keris. Kenapa pakai keris? Kalau pakai silet nggak kelihatan. Jangan bergurau saudara. Unang digituin, pucat diem. Kita Unang nggak bisa masuk kecuali dijemput oleh Ibu Yogi S. Mehmet keluar. Gila, nggak percaya itu. Nggak percaya, Pak. Percaya mungkin tapi. Oh, percaya tapi Apa namanya sih? Protokol. Protokol dan protapnya begitu. tidak boleh ada senjata tajam masuk. Nggak ya. boleh. Kita udah masuk ke ruang rias tuh udah lemes, udah lentur. Kita di ngelawak dalam keadaan tidak stres aja kita belum tentu lucu. Apalagi dari depan detektor aja kita udah nyut-nyutan pala. Bagaimana mau lucu? Bener. Udah ganti baju dong, digiring lah oleh Ibu Suryadi di ruang tunggu di belakang, namanya ruangan escape untuk melarikan presiden kalau ada apa-apa. Yang jaga 2 kolonel pas pampres kelihatan. Kolonel tak level kolonel. Siapa namanya? Sekarang saya udah tahu namanya Jenderal Sapri Samsudin. Masih kolonel dulu. Duduknya gini, kita di sana. Ini duduk ngelonjor, wah tinggi besar beliau kan. Celananya kan agak ngangkat dikit. Kanan kirinya ada pistol. Gimana kita?
Jangan-jangan, Kita nggak ngeliat pistol aja belum tentu lucu. jangan-jangan nggak lucu ditembak. Nah itu. Oh Nang. Pak Presiden pidato, lu dengerin dong tuh. Unang jalan nih. Buka gordeng. Yang satu yang pakai batik tuh, Pak Kapolres. Dek, duduk. Den, ini kira-kira kalau ngelawak kayak gitu, kira-kira nih si Den. Duitnya diambil nggak deh? Saya pulang ya. Dan kita itu, ini mohon maaf dengan segala hormat pada Pak Sapri mungkin ya, nonton atau yang lain-lain. Ini hanya cerita kita masa lalu. Iya. Dan saya ingat ketika Pak Sapri itu pas jadi Pangdam, wah ini yang jagain gue nih kemarin waktu manggung depan Pak Harto jadi Pangdam. Iya. Nah, terus akhirnya gimana pas manggung, penasaran banget sih. Ini pengalaman spiritual. Dalam keadaan kepepet apapun, asal kita bertawakal, berpegang pada Allah, minta kecerdasan, kita berdoa dengan khusus sendiri-sendiri. Maha dahsyat dengan segala kecerdasan yang dititipkan pada kita. Dan worry. Cuma memang berubah posisi. Dalam senario dari SK disusun, Didin pertama, kedua Miing, ketiga Unang, Didin mundur. Kalau lucu, Dad, gua nggak usah masuk, lu aja duluan sendirian sampai habis. Gitu. Dad, Unang, Dad, gua mah nggak dapat duit, gua nggak apa-apa deh. Gua nemenin lu aja di sini. Sumpah gua lemas tulang gue. Gila, kayak ini, kayaknya udah kayak bandeng presto. Gila. Kayak tulang lunak. Berarti Bang Ming duluan. Dan celakanya kan karena panitianya adalah ibu-ibu pejabat tinggi, kayak ibu gubernur, ibu menteri. Kita nggak bisa komunikasi kayak sama IO. Kita sama IO. IO yang nonton siapa sih? Kita bisa gitu ya. Dia nggak ngasih tahu. Yang ada Pak Presiden dengan Ibu Tin Soeharto, Wakil Presiden dengan Ibu Tri Sutrisno, Menteri Dalam Negeri Pak Yogi, Gubernur Pak Suryadi, baru para menteri ada Pak Abdul Gapur, ada Pak Wahono, ada Ibu Min Sugandi, Pak Harmoko, Pak Harmoko, ada duta besar seluruh Indonesia, seluruh dunia yang ada di Indonesia situ, pejabat-pejabat nggak taunya di atas Den. Pelajar teladan, pramuka teladan, dokter teladan, guru teladan, mahasiswa teladan, banyak. Dan itu penggemar Bagito gila. Wah, Menang. surga udah. Gila. Di atas Yang saya angin. bilang, dan itu saya tidak tahu. Ini bonus dari Allah. Demikian tadi pembacaan puisi oleh Adila Sipa dari Asapia. Kita dengarkan sama-sama. Wah, dia ngomongnya kayak gitu, kayak Jawa gitu. Marilah kita saksikan. Lawak, Bagito. Kira-kira ada yang mau tepuk tangan nggak kalau ngomongnya kayak begitu? Coba, ini MC terlaluan banget, udah gua takut MC-nya kayak gitu. Begitu, tepuk tangan bukan di bawah, di atas. Wah, balai sidang dong, penuh 4.000 orang, itu sebagian besar di atas, balkon. Hah? Banyak orang nih, larian aja dulu kayak Benyamin. Wow, orang Pak Harto saya cuekin dulu, saya tinggalin dulu. Oh, darah udah naik tuh, PD naik. Kain gini-gini, kayak Michael Jackson gini dulu. Ngibur fisik dulu, Iya, orang seneng dong. Bener, ngebangun hype dulu. Tahun 95 itu kan lagi top-topnya Bagito, 93 baru mulai. Gaungnya Baru 2 luar tahun biasa, lagi ngetop banget. Gitu. Baru berhenti sama kapan itu? Pak Harto senyum aja. Saya masih hafal materi yang saya sebagai pembukaan. Boleh berdiri? Oke. Nah, biar orang bisa mendeskripsikan Membayangkan. apa yang terjadi. Iya. Begini Den, peci, baju hitam, pakai kain ini. Kameranya cukup? Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang terhormat beserta Ibu Negara yang kami hormati. Serius, dia takut ngomong lihat beliau. Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Tri Sutrisno, para Menteri Kabinet, para duta besar yang mulia. Perkenalkan Pak Presiden, saya Miing Pak, orang Betawi yang populasinya tinggal sedikit, kegusur Pak atas nama pembangunan, ger orang yang cemberut siapa? Pak Yogi sama Pak Suryadi. Takut nyindir. Udah mulai nih Baru. baru. Dan itu naluri kita emang begitu, nggak bisa dijaga-jaga juga gitu. Gitu. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah tersenyum, itu ibadah untuk Bapak. Kalau Bapak berkenan tertawa, itu adalah amal jariah untuk Bapak. Sebab kalau saya bicara sendirian di sini, Bapak diam saja, kanan kiri Bapak nggak berani apa-apa. Ger. Butin saya lihat 2 kali jatuh kerudung, naikin lagi. Dari situ mulai pintunya kebuka. Oh. Saya baru pulang jarah Pak dari kuburan kong saya
saya orang Betawi. Kuburan kong saya di situ di Pondok Indah Mall dulu itu kuburan kong saya tuh. Kan mall baru Pondok Indah dulu. Iya. Terima kasih atas nama pembangunan udah maju sekarang kuburan kong saya adem. Mall Di mall. Saya jarah di situ. Cuman saya kaget nggak sadar. Saya waktu baca Bismillah di bawah, begitu baca udah tinggal malah abdolin amin, amin udah di atas. Nggak tanya saya jarah di tengah jalan di eskalator. Pak Harto ketawa. Iya. Asli. Ya, mudah-mudahan kami bisa menghibur Bapak. Pak Harto Pak Harto tuh smiling general ya. Senyum. Dan kalau Bapak sudah tersenyum, saya tenang. Artinya kami setelah ini pulang ke rumah tidak keguntur. Pak Bapak ketawa. Saya ngomong gitu, nggak keguntur. Kan dulu kan model banget kalau politik keguntur, guntur. Itu. Dan saya ngomong kayak gitu asli. Itu bahan saya hafal betul. Tetap ya. Tetap. Tidak mengurangi nakalnya Baginda. Enggak ngurangin nakal kita. Dan Pak Harto tahu. Dan kita tungguin sampai seminggu, 2 minggu. Enggak, aman. Dengan materi-materi kayak gitu. Oke. Baru undang. Baru pede nongol. Pak Presiden, saya nih Kardiman Preman Jogja. Oh, kayak udah semuanya lagu. Tadi lu nggak ada yang mau masuk. Lagu lu kayak toples kosong. Aduh. Oke. Begitu Den dulu Den. Luar Kita biasa. ngelawan. Apa yang terjadi Den? Kita keluar dari situ, masuk ke ruang rias ganti baju. Pak Wahono, Pak Gapur, ada beberapa menteri yang beri, Dek, selamat ya Dek. Bukan selamat is a congratulation. Iya. Ucapan selamat sukses ya. Iya. Ini mah selamat, kagak celaka lo. Ngomongnya nggak kepleset. Kalau cuma ngomong gitu nyindir gitu biasa lah. Pak Harto senyum, nggak apa-apa. Tapi Bang Harto masuk kita ditangkap presiden gara-gara itu ya. Bener loh. Karena memang kita kan berhadapannya dengan rezim pada saat itu. Kalau sekarang kan kalau kita ngeritik pemerintah ya dengan buzzer urusannya. Sama netizen mah benar. Iya. Gitu. Repot. Dulu lebih enak berhadapan langsung dengan yang kita kritik namanya pemerintah atau penguasa. Kalau sekarang masyarakat nggak jelas semua mencaci maki kita dengan kata-kata lebih kasar daripada mungkin polisi atau aparatur sekarang gitu. Jadi lebih parah misalnya. Nah, 2 minggu kita keluar habis ganti baju, wah senang. Baru berasa kerja. Dari pagi nggak mau makan apa-apa, no sarapan gitu loh guys. Karena otak ke panggung itu dulu. Cuma air putih doang, itu pun udah nggak ngatur minum. Wow, sangat stresnya tinggi. Saya mau kebayang. Dan saya ngomong di depan Pak Harto itu, Bapak mohon izin kami sebelum kesini seminggu yang lalu kami sudah 4 kali ke dokter jantung Pak. Pak Harto ketawa. Karena ditelepon oleh protokol nggak boleh ini nggak boleh itu, ternyata sama Bapak boleh. Itu bener. Apa yang terjadi? Setelah pulang mobil, seneng, sukses ini kalau gitu udah pokoknya sampai ke mobil nih kayak mau orang main poli terus gitu. Dan janji disaksikan oleh langit, disaksikan oleh Allah. Kenapa? Jangan mau terima lagi order dari pemerintah yang takut ini, yang menakutkan ini gitu. Sampai kayak gitu. Oke, yes, makan deh di Jalan Barito ada soto Betawi Madun. Hampir 2 mangkok satu orang. Wah, KS. Nggak taunya 2 minggu kemudian, sebelum 2 minggu ditelepon oleh namanya Peter Gonta. Halo Pit, Pak Peter Gonta, sahabat saya juga, mantan duta besar Polandia. Dia dulu direktur utamanya RCTI. Dari Bimantara, yang punya Java Jazz. Ya. Di mana lo? Di SK di radio. Kenapa Pak? Malam minggu mana lo? Ntar saya cek jadwal. Jangan cek jadwal, lu mesti sama gue. Oh siap, cuma makan malam doang sama gue. Boleh bos. Makan malam. Gua tunggu di Grand Hyatt pakai batik. Hah, makan malam pakai batik? Iya, lu pakai batik lah biar rapi bertiga. Oke. Kita malam minggu parkir mobil di Grand Hyatt, dia udah nungguin berdiri. Mobil lu kasihin pale. Kasih pale. Dia nyetir, saya suruh. Lu sebelah gue, undang dia di belakang. Pak Peter, dia buka kopi. Gua gundul kan. Ngapain digundulin? Gue nazar, nih, lu warga negara Indonesia yang kedua setelah gue melihat tanda tangan Pak Harto. Izin Indovision. Waktu baru. Itu tanda tangan saya pertama, yang kedua katanya. Warga negara yang kedua setelah Peter, saya yang lihat tanda tangannya gitu. Izin Indovision. Apa namanya? TV berlangganan ya? Bisa siar di Indonesia. Bisa siar di Indonesia. Yuk kita makan. Loh, kenapa nggak makan di hotel aja? Bosan, nggak enak. Itu Peter. Pak Peter Gonta. Udah menunggu. Di bawah motor dong, naik mobil dia. Ke Menteng, ke Jalan Suryo, Cemara segala macam.
masuk sama, kan ini cendana, iya cendana. Mau ngapain kita? Ini babe acara anak-anak yang Halloween sama cucunya Ari, Sigit, Eno masih kecil-kecil. Jadi kita ngapain? Ya lu manggung lah kado dari dulu. Kagak janjian. Kagak persiapan. Kalau anak sekarang bilang, oh my god. Iya, nggak ada persiapan apa, orang diajak makan malam. Di prank kalau zaman Sumpah. sekarang. Kalau zaman sekarang di prank prank. itu benar. Selamat kamu kena prank. Selamat kena prank, pala lu. Akhirnya ke Cendana. Kan ketemu Pak Harto lagi kali ya? Iya, padahal udah gini ya, udah tos ya. Udah terus kan nggak mau. Kan kita juga nggak tahu. Kalau kemarin kan jauh dari panggung ke Bapak Presiden. Nah sekarang kan dekat dari ruang keluarga. Prabowo masih kolonel dan Pusdikpasus, Komandan Pusat Pendidikan Kopassus Batu Jajar, kolonel. Saya masih ingat. Putri-putrinya Pak Harto lagi nakut-nakutin anaknya. Jadi setan-setanan itu. Iya. Halloween kan ya? Halloween, iya. Kan kita nggak ngerti orang kampung, Halloween. Itu kenapa ini mamanya dandannya kayak begitu gitu. Berarti yang lain kostum Halloween? Bagi Tedo pakai batik. Coba. Untung bukan di pantai, lebih parah lagi kita. Setan batik. Setan batik coba. Anak-anak ini kejar-kejar tuh sama mamanya tuh, sama Mbak Titi, sama Mbak Mami gitu kan. Gitu loh. Ada Tommy, ada Bambang, ada Adi Gunosuto, ada koleha-koleha mereka lah nonton. Nontonnya berdiri, orang tempatnya kan nggak terlalu besar kalau sebuah pertunjukan. Kita manggung dikasih mikrofon di situ. Mau ngomong apa Den? Rundingan juga enggak. Kembali ada jelek 2 orang. Yang tua yang jadi gajelan tatakan, gilesan gue kali. Lu aja lu. Kayaknya udah deh. Dini, Dad. Lu aja deh. Gue kayaknya menang. Gue udah masa berdiri nih. Kalau jangan pala. Unang. Dad, gue tunggu tempat parkir ya. Si Unang, lu jangan lu gila. Tapi gue, lu aja pusing apalagi gue mau ngomong apa di sini kan kita nggak rundingan, nggak ada bahan, nggak ada apa. Pak Peter tuh nggak mau disebut Pak Peter, Pit aja. Pit, gimana sih? Gue percaya lu orang cerdas. Gitu. Lu orang cerdas. Gue yakin. Udah jalan. Double dari gue. Itu bukan soal honor gue. Gila lu. Masih ada ibu lain. Iya tamu itu. Kan kejar-kejar lu. Dibuka sama saya gitu. Mainin apa Bang Min? Anak-anak mana nih? Cucu-cucu ayam. Kumpul-kumpul anak cendana. Ya. Ini sama Om ini anak angkat. Anak angkat ayang nih, cuma belum dikasih sertifikat. Ya kumpul. Tadi mami-maminya ngejar-kejar jadi setan takut nggak? Enggak. Semua. Eno masih kecil tuh Ari. Keren. Anak cendana nggak boleh takut setan. Kenapa? Di depan banyak PM dan pas pampres. Setan nggak berani masuk. Adi Gunosuto dari samping gini. Anjing lo eng. Itu kayak gitu tuh. Dari situ cair tak dinding baru masuk. Enak ya sama gedung dinding ini ngomong kayak gitu baru sampai bang dengan ketololannya gitu. Iya. Lemas banget. Disuruh makan nggak mau makan kita di sini. Makanan enak tuh. Dijemput lagi sama Peter. Kasih duit lebih gede. 3-4 kali lipat dari honor biasa. Hari itu kita honornya 17,5. Nah, saking girangnya di balai sidang, pokoknya udah pamit. Ya Bu, oke sukses. Sampai ke dekat mobil kita sebelum ginian tuh. Tos. Belum tos. Pamin, ajudan. Pamin, tunggu Pamin. Bawa ini buntelan koran, udah pakai koran nih. Pamin, ini uang honornya kok nggak diambil? Udah nggak mikirin honor Den. Bener. Dan itu ada dalam buku Bagito Trio Pengusaha Tawa. Ada dalam buku. Jadi itu berasa banget tuh kita. Ayo, kita nggak mikirin berapa kayak dijual nggak tahu dari siapa duit itu digulung pakai koran gitu. Itu tentara itu kayak ajudan gitu kan. Wah ini honornya kata ibu kok nggak diambil? Nggak ingat. Oke. Jangan kata dikasih honor, nggak dikasih honor aja kita udah girang banget, selamat udah gitu aja. Wah itu seru. Ini pengalaman luar biasa, senang banget saya bisa mendengar ceritanya langsung dari pelakunya. Bang Wing, berarti Bagito sekarang udah 40 berapa? 42 tahun. Luar biasa. Apa ada proyek terdekat Bagito? Sekarang ini ada apa yang lagi dikerjakan, apa yang sedang direncanakan? Awalnya khawatir kita, saya kan masuk ke YouTube channel. Oke. Nah Bang Wing guys. Demikian juga Bagito juga. Oke. Cuman saya pikir di era sekarang ini, di era revolusi digital ini, media yang paling independen dan dalam tanda kutip liberal, artinya bebas gitu, cuma YouTube. Gitu.
Televisi penuh dengan birokrasi dan atau mungkin like or dislike dan sebagainya, persyaratan yang terlalu menurut saya masih seperti konvensional dulu gitu, masih ngitungin marketingnya apa gitu. Pilihannya adalah YouTube channel. Saya bikin di Bang Miing, Miing Bagito, yang programnya adalah Bang Miing Punya Cerita, sama Denny juga udah. Kemudian Bagito lagi menghitung-hitung format kira-kira kalau kita terjun ke YouTube, Bagito bentuknya kayak apa. Sebab apa? Televisi kan Baso tuh hebat, itu kan dulu. Iya, dan jangkauannya TV ya. Gebiar BCA hebat. Dia punya kaset, dia punya film, dia punya panggung Bagito. Itu dulu. Artinya terpautnya sudah mungkin hampir let's say 30 tahun ya, 20 tahun lebih lah ya. 20 tahun lebih. Masuk ke media YouTube ini adalah media baru bagi kita, bukan hanya bagi Bagito, tentu bagi teman-teman juga adalah media baru. Benar. Dan format di YouTube itu pasti juga looknya tidak boleh sama, hampir tidak sama dengan televisi. Saya tidak ingin memindahkan penonton TV ke YouTube gitu. Biarlah penonton YouTube, karena tidak sedikit juga yang dari YouTube pindah ke TV juga nggak sukses. Benar. Ya, karena memang beda karakter medianya. Nah kita simpelnya, Bagito tengah mempersiapkan, bukan berjudi atau untung-untungan. Bagito harus terus melangkah sampai kami tidak mampu lagi untuk melangkah. Itu satu prinsip itu bagi kita, tetap harus berkarya. Denny masih SD, Bagito sudah jadi bintang. Benar. Tapi ternyata setelah waktunya, life cycle-nya habis, Bagito harus decline, harus turun saatnya. Tidak selalu harus menjadi bintang, tapi menjadi matahari sebuah keharusan. Wah, luar biasa. Bang Miing, terima kasih. Jangan lupa guys, subscribe channelnya Bang Miing, Miing Bagito. Silakan di search, ada saya juga di situ. Kita ngobrol-ngobrol banyak. Bang Miing main ke rumah ke sini. Bang Miing, terima kasih. Sama-sama dan sudah berbagi. Pengen banget ngobrol lagi. Nggak enak nih, udah kelamaan. Nggak apa-apa. Bang Miing, terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan. Salam hormat saya buat Bang Didin sama saya Bang Unang. sebagai orang yang sudah tidak muda lagi, tidak bisa banyak memberikan apapun kepada yang muda kecuali pengalaman. Wah, itu yang baik ambil, yang buruk jangan diambil gitu. Biarlah kucing yang ambil kalau yang buruk. Saya beruntung bisa mendapatkan pengalaman itu langsung dari Bang Miing. Saya bisa ambil ilmunya, pelajarannya. Bang Miing memerlukan waktu 40 tahun lebih untuk mendapatkan pengalaman itu, tapi hari ini luar biasa saya dapat gratis semuanya. Dan saya terjemahkan tadi, tidak selalu harus jadi bintang, karena bintang itu kan ada angkasa, hanya menghiasi angkasa. Sinarnya pun tidak menerangi dunia, tapi matahari, dia setiap saat tidak pernah ingkar janji. Yang kedua, dia masuk dalam renung-renung kehidupan makhluk hidup alam semesta. Artinya apa? Bagito kendati pun bukan bintang, dia harus tetap bermanfaat. Sepertinya itu yang terbaik untuk menutup kita pada siang hari ini. Bang Miing, terima kasih. Sama-sama, salam buat Denny. teman-teman Bagito dan tim. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.